Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang, ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Ya, kami harap Pak SBY menyampaikan apa yang beliau dengar dan mengetahui apa yang beliau ketahui terhadap kecurangan fakta-fakta pemilu 2024. Itu semua akan fair kalau dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung memfitnah Bapak Presiden Jokowi. Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Christian, saya Christian Grich. Anda sudah menyaksikan sebenarnya ada banyak narasumber yang saya hadirkan. Tadi kami sudah tayangkan kepada Anda. Ini narasi yang mewarnai ruang publik nyata maupun ruang publik digital kita mengenai benarkah apa yang dikatakan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ia mendengar dan mengetahui, kita perlu garis bawahi, mengetahui ada dugaan, ada rekayasa atau penjegalan kepada calon tertentu untuk mengikuti Pilpres atau Pemilu 2024 nanti. Ini saya hadirkan ada Komisi 2, 2 anggota Komisi 2, jadi bisa ditanya lah sekalian juga dengan dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Kemudian juga Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan 70-80% infrastruktur di zaman Pak Jokowi itu ya proyeknya atau programnya Pak SBY begitu. Nah, kita mau menguji ini sebagai bagian dari edukasi semua, bukan hanya untuk berdebat tetapi membuka mata kita semua apakah narasi ini benar adanya, satu. Yang kedua, apa tujuannya kira-kira, kok munculnya menjelang 2024 ya, ini apakah berkaitan? Saya langsung perkenalkan 4 narasumber yang hadir di studio Forum Christian. Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya ada Pak Soehardi Duka, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Pak Soehardi, terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Ada Pak Mardhani Alisera, Partai Keadilan Sejahtera, anggota DPR RI, Komisi 2, pas lah ya. Terima kasih sudah datang. Kemudian di samping kiri saya ada, saya nggak kenal. Gimana dong? Siapa? Oh, nggak apa-apa ya, oke. Ada Henry Satrio. Alhamdulillah dikenal. Alhamdulillah dikenal ya. Baru mau pulang. Founder kedai kopi, analis politik kita, dan terima kasih sudah datang di Forum Christian. Kemudian yang jauh-jauh tapi ditaruh jauh juga dari saya, dari Dapil Kalimantan Selatan ya, Bang Rifki Karsayuda. Terima kasih. Ini juga Komisi 2, paslah diundang. Jadi saya mau tanya dulu ke Demokrat, tadi pertanyaan yang saya sampaikan kepada pemirsa. Kenapa, saya tidak lagi bertanya soal, nantilah kita menguji kebenaran tadi soal faktanya. Tapi kenapa bilangnya sekarang? Kenapa menyampaikannya ke publik sekarang? Kalau ada yang menyebutnya ini sebagai manuver buat supaya Demokrat hari ini nih kita bahas, kita undang, kemudian ini diharapkan ada popularitas, diharapkan ada elektabilitas. Itu mengungkit elektabilitas, itu benar? Tidak, karena begini, momentumnya tepat. Pak SBY yang ngomong seperti itu karena berada pada forum Rapimnas. SBY sebagai orang tua. Rapimnas itu berapa tahun sekali? Rapimnas itu bisa 5 tahun sekali. Kenapa nggak 5 tahun yang lalu? Oh iya, saya kira Rapimnas itu selalu menghadapi momen tertentu. Iya. Olehnya itu Pak SBY sebagai orang tua mengingatkan kita bahwa sekarang ini kan elektabilitas Partai Demokrat mulai naik seiring dengan elektabilitas Pak Ketua Umum AHY. Dan kita akan menghadapi pemilu 2024. Hanya hati-hati, ada potensi. Pemilu itu tidak jujur dan tidak adil. Dan saya kira semua pemilu bisa punya potensi seperti itu. Nah sekarang ini warning kepada kita semua, utamanya kepada penyelenggara pemilu dan kepada semua stakeholder yang ada, supaya
untuk bisa memperbaiki kualitas demokrasi dan melahirkan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang berkualitas, melahirkan pemimpin yang berkualitas, maka harus pemilunya pertama adalah pintunya harus jujur dan menciptakan rasa adil. Ini warningnya Pak SBY menyampaikan kepada kita, dan itu tidak salah. Dimanapun dia ngomong seperti itu. Tidak salah datanya atau tidak salah konteksnya? Saya kira tidak perlu data karena ini warning pada kita, ya. Karena semua pemilu punya potensi. Punya potensi. Iya. Oh gitu. Termasuk ya. Yang 2004 2009. Semua pemilu pasti punya potensi. Tinggal bagaimana memanage. Ini pertanyaannya bagus ya. 2004 2009 juga. Iya, bagaimana memanage pemilu itu supaya potensi itu tidak terjadi. Nah, Pak Soehardi belum jawab nih. 2004 2009 tuh. Saya kira semua pemilu kapan pun ada potensi ketidakjujuran dan ketidakadilan. Hanya saja bagaimana kita memanage pemilu itu. Oke, 2004 2009 berarti nggak ada kecurangan itu ya, seperti yang dikhawatirkan Pak SBY. Bagus, karena di-manage dengan bagus. Oke, pertanyaannya berarti yang sama ke Bang Hensat. Bang Hensat, ini ada dalam ruang, tidak dalam ruang yang kosong. Kenapa, tadi pertanyaan saya, kenapa baru muncul sekarang? Rapimnas itu saya tanyakan tadi ya. Wah, jatuh clip on-nya atau apa tuh? Handphonenya. Silakan diambil. Bang Hensat, saya lanjutkan. Rapimnas itu kan Partai Demokrat ya bisa 5 tahun lalu juga. Tapi kenapa baru sekarang pernyataan itu? Konteksnya atau kaitannya dengan mendongkrak elektabilitas? Ya itu tadi Pak Soehardi bilang momentum ya, seperti kaos yang saya pakai ini momentum sebetulnya. Iya ada Pak, nggak kelihatan karena ada kaos momentum. Karena pakai ini buku yang saya tulis tentang momentum politik. Nah, mengapa Pak SBY mengatakan itu? Karena memang momentumnya berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat. Rapimnas yang pertama, kemudian dorongan untuk AHY dan mungkin saja akan segera deklarasi siapa yang akan didorong sebagai capres dan cawapres. Harus ada kontroversi memang untuk menarik perhatian publik. Jadi ini strategi? Ya strategi dong, sehingga ini bisa menjadi wacana publik dan akhirnya publik juga memperhatikan serta memonitor itu. Kenapa demikian? Ada dua alasannya. Yang pertama, terus-menerus digaungkan oleh pemerintah tentang perpanjangan masa jabatan. Baru-baru saja Pak Bahlil, saya nggak ngerti itu, Menteri Pak Jokowi yang satu itu senang banget tuh bicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian yang kedua adalah terus-menerus digelorakan Pak Jokowi ini bisa jadi kingmaker, padahal sebagai presiden dia tidak boleh jadi kingmaker. Karena nanti kasihan calon presidennya. Misalnya dia tunjuk Ganjar Pranowo, sementara PDI Perjuangan pengennya Puan Maharani. Kan kasihan juga nanti Mbak Puan Maharani. Ya, pemilunya dianggap untuk Ganjar Pranowo nanti. Kan berbahaya. Nah, makanya jadi sebentar Bang Hensat. Jadi menurut Anda ketika PSB melempar wacana bahwa saya mendapat informasi dan mengetahui bahwa ada dugaan penjagalan, ada dugaan kecurangan pemilu, arah telunjuknya ke siapa? Ke pemerintah. Kenapa dia mengatakan demikian? Ya, ini nanti bisa dijawab oleh Pak Soehardi. Dia kan pernah jadi presiden juga. Dia paham lah, dia pernah menyelenggarakan pemilu kan. Makanya wajar kalau kemudian dia berprasangka ini ada lubang-lubang yang harusnya segera ditutup nih oleh Pak Jokowi. Sebetulnya ranah pembicaraannya itu saya yakin sebetulnya dia tidak menginginkan direspon oleh Hasto Kristianto yang sekjen PDIP itu. Harapannya? Ya diresponnya oleh pemerintah. Saya juga bingung terus terang Pak Sekjen itu kok dia yang merespon ya? Ini kan omongan presiden kepada penyelenggara negara gitu, kepada pemerintah. Bang Rifki lah gitu yang jawab ya. Dan tapi menurut saya sebetulnya Bang Rifki juga berkepentingan untuk itu. Karena kan anggota Komisi 2 ini. Bukan hanya itu, PDI Perjuangan sampai hari ini kan belum menentukan pilihan. Sementara sudah jadi rahasia publik bahwa ya PDI Perjuangan internal ingin mendorong Puan Maharani, sementara ada eksternal PDI Perjuangan yang ingin Ganjar Pranowo. Sementara PDI Perjuangan jelas ini tegak lurus ke ibu ketumnya Megawati Soekarno Putri. Punya hak prerogatif untuk menentukan ya. Ya sehingga pada saat Pak SBY melontarkan pendapat ini sebetulnya hal yang harus diklarifikasi oleh semuanya. Bukan harus dimonitor oleh semuanya, termasuk semua partai politik, dan harusnya dijawab oleh pemerintah. Ini kan belum dijawab pemerintah, yang jawab Pak Hasto. Itu pertanyaan besar, kenapa Pak Hasto yang jawab? Nah berarti kenapa Pak Hasto yang menjawab, Bang Rifki? Iya, kalau kita dengar dengan seksama tadi pernyataan Pak SBY itu tone-nya tone negatif. Saya bilang ini kampanye untuk mendegradasikan keseriusan semua pihak.
dalam rangka menyiapkan pemilu tahun 2024. Fris, saya itu dengan Bang Mardhani itu sampai larut malam rapat, ngurus tahapan pemilu, ngurus operasionalisasi pemilu, nyariin dana APBN untuk pemilu tahun 2024. Dan ini kerja gotong royong bersama, 9 fraksi di DPR RI, di Komisi 2 DPR RI. Nah, termasuk ada fraksi Partai Demokrat. Oh ya, dan fraksi Partai Demokrat tidak pernah mendegradasikan itu, kecuali pasca Rapimnas kita belum tahu karena sikapnya belum terkonfirmasi gitu. Nah, kenapa Mas Hasto, sekjen kami melakukan respons? Karena menurut saya harusnya semua pihak merespon ini dengan gregetan, karena kita tidak ingin orang sekelas Pak SBY, mantan presiden kita, itu dalam tanda kutip membangun kampanye kurang positif terhadap kesiapan dan keseriusan kita terkait dengan pemilu tahun 2024. Saya tidak ngerti tafsir apa yang harus kita gunakan ketika beliau menyatakan saya mengetahui, saya mendengar bahwa pemilu 2024 ada potensi dilaksanakan tidak jujur dan seterusnya. Menurut saya ini tone-nya negatif gitu. Dan karena itu kalau memang betul beliau mengetahui, beliau mendengar, sampaikan kepada kita semua agar kita sejak sekarang memiliki mitigasi terkait itu. Tapi ingin saya katakan adalah kita sekarang sangat serius. Kita ambil contoh dalam konteks verifikasi partai politik. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kita beri support sepenuhnya agar kemudian verifikasi itu bisa dicek melalui intervensi teknologi informasi. Kita sampai menemukan data tuh sekarang. Ada KTA ganda antara satu dengan yang lain. Ada orang yang sebetulnya TNI Polri tapi ada KTA-nya. Ada yang penyelenggara pemilu dengan KTA-nya. Itu dulu nggak ketahuan. Karena kita tidak terlalu mengintervensi dengan teknologi. Sekarang kita serius. Jadi kalau di tengah kita serius, Pak SBY bilang begini, saya ini sebagai anak muda hopeless saya. Dan karena itu kita ini harus membangun optimisme. Nah, tone ini harus segera diklarifikasi dengan menunjukkan fakta dan data. Di sisi yang lain, kami berkewajiban, pemerintah dan DPR, saya dengan Bang Mardhani Komisi 2 nih, punya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi, harus menunjukkan keseriusan. Dan saya katakan, kami sangat serius untuk pemilu 2024. Tapi itu dimulainya oleh Pak Hasto memang loh. Pak Hasto yang pertama kali ngomong 2 pasang calon loh 2024. Yang Agustus 2022 lalu kan. Iya. Itu jadi artinya maksud saya sebetulnya jangan loncat-loncat. Kita belum membahas soal 2 pasang. Apa yang salah dengan 2 pasang, 3 pasang? Bukan. Itu mulainya Pak Hasto duluan bilang 2 pasang calon, terus di obrolannya ini konteksnya penjagalan ya. Pak SBY juga ngomong ada saya dengar ada dugaan hanya 2 pasang calon gitu. Jadi nyambung juga nih sebetulnya. Iya, tapi kan mau 2 pasang, 3 pasang itu kan dinamika politik yang belum bisa kita prediksi. Nah, iya, lalu pertanyaannya kalau memang nanti 2 pasang, itu berarti lalu di mana indikator kecurangan, ketidakberesan pemilu di mana? Ini menurut saya 2 hal yang berbeda. Iya, 2 hal yang berbeda, tapi maksud saya ada juga nih di dalam omongannya Pak SBY kok bisa awal-awal sudah memprediksi 2 pasang calon aja gitu. Ya kalau memang itu mau dipatahkan, bangunlah koalisi agar jangan 2 pasang calon. Nah, ini makanya lagi ngobrol itu. Dia lagi ngobrol itu kan lempar-lempar aja. Iya. Kita tanya ke anggota Komisi 2 yang lain, fraksi yang lain, tapi Pak Mardhani kalau ada dugaan benar bahwa ya pemilu 2024 mungkin akan ada kecurangan. Anda sebagai tadi apa Bang Rifki tiap hari ya mungkin 1 kali 24 jam sampai sekarang masih rapat Bang Mardhani kita. Itu benar. Ada indikasi saya ada data tapi belum saya dapatkan, tapi saya bisa tayangkannya setelah ini ya. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pernyataan Pak SBY itu kalau dalam dakwah itu ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini yang nahi munkarnya dah. Ingatkan hati-hati loh gitu. Yang baik-baik udah. Nah jadi beliau bagaimanapun distinguished person, 2 periode jadi presiden, pertumbuhan ekonominya pernah 6, loh, Pak Jokowi belum 6, itu. Jadi saya anggap ini pernyataan orang tua. Tapi kan waktu itu nggak ada pandemi, Pak. Paham. Tapi sebelum pandemi juga 5 tahun pertama Pak Jokowi nggak ada yang 6% gitu loh. Nah, jadi artinya Pak Jokowi bagus, Pak SBY juga bagus. Nah yang jadi presiden tuh udah punya lah gitu. Tetapi saya menganggap pernyataan Pak SBY itu bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Dan wajar kalau ini ditujukan pada semua. Dan buat saya enaknya tidak ditanggapi secara emosional. Sekarang ini tanggapannya emosional menurut Pak Mardhani?
Ya yang muncul jadi ini bagian dari upaya untuk melokalisir bahwa biar Pak SBY anaknya nanti bisa maju. Anda membaca indikasi itu atau tidak? Dari beberapa respon yang nampak seperti itu. Kalau saya lebih ingin sebetulnya peluang kecurangan tetap ada. Kalau kita melihat indeks demokrasi kita, Kompas kemarin punya survei turun. Gitu loh. Kita juga melihat, saya punya data teman-teman Bawaslu mengatakan money politik tetap menjadi problem utama di tempat kita. DKPP juga menyatakan money politik juga. Nah, Pilkada 2020 membuktikan betapa bahwa pandemi membuat orang lebih terbuka kepada money politik. Ujung akhirnya degradasi kualitas demokrasi kita. Dan Pak SBY mengingatkan bahwa kemudian itu ditafsirkan bagian dari upaya untuk membuat cuma 2 pasang calon buat saya bisa jadi karena memang pernyataan 2 pasang calon Henry tadi bilang, Hensat bilang sudah ada. Kalau PKS berharap lebih dari 2 pasang calon. Kenapa? Kalau 2 pasang calon cenderung terbentuk divided society. Masyarakat 2014 dengan 2019 riding of the two horses cuma 2 itu akhirnya sampai sekarang tuh nggak akur-akur gitu. Tapi kalau 3 pasang calon atau lebih, itu akan ada kontestasi karya dan gagasan. Oke, saya harus beri kesempatan ke Bang Rifki untuk menjelaskan itu. Karena tadi kan Bang Hensat bilang ya, memang betul ada digitalnya, mungkin pemirsa juga bisa sambil nonton, lihat memang Agustus ya 2022 ya, Pak Hasto mengatakan itu. Di internal PDIP sendiri berkembang memang wacana seperti itu, atau itu sebagai bagian dari opini personal yang kemudian disampaikan kepada wartawan dan tentu diberitakan? Ya, PDI Perjuangan itu di dalam Kongres kelima di Bali kan menyerahkan sepenuhnya hak pencalonan presiden dan wakil presiden kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena itu pandangan-pandangan kami sebagai kader, pengurus partai, baik di tingkat DPP, DPD dan seterusnya, itu tentu sama sekali tidak akan menjadi bagian pemutus kecuali menjadi masukan-masukan mungkin kepada ketum. Itu satu yang harus kemudian menjadi catatan. Nah, yang kedua, tidak ada satupun partai di Republik ini yang bisa memastikan berapa pasangan calon. Tergantung koalisinya ya. Kita semua sedang bersilaturahmi kalau bahasa PKS, sedang melakukan kunjungan-kunjungan politik, senyum-senyum, ketawa ketiwi untuk membangun visi bersama membangun bangsa ini 2024-2029. Nanti bagaimana endingnya kita semua akan lihatlah. Dan Demokrat saya kira juga termasuk dalam dinamika silaturahmi dan safari-safari itu. Kita tidak pernah melarang Demokrat. Kita dengan Bang Soehardi ini ketawa ketiwi juga membangun silaturahmi di parlemen dengan baik gitu. Kita bersahabat dengan baik dan menurut pandangan saya tidak ada upaya penjagalan-penjagalan, tidak ada upaya menskenario-skenariokan untuk kemudian kita memastikan kontestasi ini curang. Kita ini semua ingin menang bermartabat karena semua ingin mendapatkan legitimasi melalui demokrasi konstitusional bernama pemilu. Tidak ada satupun pemimpin di Republik ini yang ingin menang tapi dia didelegitimate oleh rakyatnya. Tidak ada. Nah, Kenapa? Saya percaya nih, yang mana? Saya percaya bahwa PDI Perjuangan itu ingin pemilunya benar. Ya. Kenapa? Karena waktu itu Ibu Mega sebagai penguasa itu mempersilahkan loh menterinya untuk melawan dia. Oh, waktu itu tuh kapan? Waktu dia jadi presiden. 2004 ya. Dia jadi presiden kan Pak SBY mau maju. Sebetulnya kalau dia sebagai penguasa mau menghalangi Pak SBY maju bisa nggak? Gampang. Dikriminalisasi kayak biar nggak dapet tiket kayak pokoknya gagal gitu. Nggak bisa. Tapi ini Ibu Mega mempersilahkan. Silakan Pak SBY maju. Makanya pada saat PDI Perjuangan bilang sebuah kontestasi pemilu yang baik, saya harus percaya karena ada sejarahnya begitu. Nggak, Demokrat juga begitu. Dia mempersilahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, silakan kalau mau maju. Nggak ada kriminalisasi menghalang-halangi, jangan dapat tiket, jangan kasih tiket ini, nggak ada. Jadi artinya sebetulnya dua-duanya punya jejak positif, tapi dua-duanya juga punya jejak yang bikin kita deg-degan. Oke. Bicara mengenai kriminalisasi itu kan berkaitan dengan kasus hukum. Katakanlah dari bursa calon yang sekarang, saya harus jeda sebenarnya. Tapi ini saya akan sampaikan sebelum jeda ya. Sekarang dari nama-nama yang ada di bursa capres, ada satu capres yang patut diduga karena prosesnya masih ini. Anda menyebut itu soal kriminalisasi. Kalau memang benar, ini kan soal dugaan itu kan berarti harus butuh ada pembuktian secara hukum apakah benar melakukan tindak pidana yang disangkakan.
katakanlah Anies Baswedan diperiksa oleh KPK. Dimintai keterangan ya, dimintai keterangan. Oh ya beda. Ini di Fakultas Hukum itu diajarkan ya kalau saksi itu dimintai keterangan. Ini agak salah-salah dikit kamu Harus saya koreksi betul. Kalau saksi itu dimintai keterangan, kalau tersangka baru diperiksa. Oke, kita akan bahas soal itu. Jadi kita harus clearkan apakah itu bagian dari kriminalisasi atau enggak. Jangan dijawab dulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.